coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gus. Kok lemes kamu kelihatannya? Ini baru hari berapa ya saya sudah menurun nih secara fisik. Apa nggak sahur sih? Sahur tidak sahur bukan indikator orang itu berpuasa. Loh. Tapi justru saya ini menghayati puasa dengan kelihatan lemas. Jadi menahan hawa nafsu. Loh, jadi ini bukan lemas, tapi menahan hawa nafsu. Aku tahu penyebabnya, Bud. Nggak bisa udut itu loh, ngerokoknya berhenti itu loh. Ini kan bantuan pernafasan buat kita ini. Jadi bulan Ramadan itu membantu kita mengurangi rokok. Loh, tapi kan bukan kegiatan makan tuh itu sebenarnya. Boleh nggak ya sebenarnya ya sambil ngerokok gitu ya? Makruh katanya. Oh ya itu aku masih berusaha mencari celah, masih berusaha mencari ulama yang bisa mendukung itu loh, Bud. Itu kan tidak ada kegiatan mengunyah, tidak ada kegiatan menelan. Tapi kan hanya menghirup kemudian menghembuskan. Tidak ada benda padat atau cair. Di situ ada rasa keinginan, loh. Iya. Nah, ego itu. Oh iya. Keinginan untuk merokok, loh. Loh berarti ya puasa itu menahan segala bentuk keinginan. Ya segala keinginan, karena keinginan itu nafsu. Oke. Makanya tadi saya makan siang juga nggak pakai nafsu, saya lemes aja gini. Puasa. Oh puasa ya. Iya. Kalau memang tidak boleh memiliki keinginan, ya sudah. Khusus episode ini kan saya nggak jadi transfer, karena kan Budi nggak ingin toh. Loh, itu anggap saja zakat. Kalau bulan Ramadan ini Gus ini banyak memberi seharusnya. Jangan seperti biasa-biasanya. Gitu. Karena termasuk 8 golongan ya. Kamu duafa ya. Oh, saya masuk di situ. Kamu yatim piatu juga ya? Saya yatim piatu. Fakir miskin juga. Fakir miskin. Oh iya. Udah komplit. Terus apa namanya? Mu'alaf ya? Dari KONI ke Perbasi saya sekarang. Terus musafir, kamu bukan merantau kan, asalmu dari mana? Dari Sumedang ke Bandung. Tuh kan. Terus apa lagi Gus? Banyak, 8 ini kamu nggak perlu tahu semua. Nanti kalau kamu tahu semua malah kamu merasa 8-8-nya kamu berhak. Kali 8 berarti dah. Kita tuh perlu di bulan Ramadan ini kan, humor sufi spesial Ramadan, mengundangnya ulama, mengundangnya tokoh agama, pakar, tempat umat bertanya. Segala hal yang kita belum tahu atau tidak yakin. Atau segala hal yang kita butuh dukungan bahwa itu boleh gitu loh. Iya loh. Tapi kalau soal rokok tadi kok rasanya kalau ngundang Muhammadiyah nggak cocok ya. Itu paling cocok NU ya. Teman-teman saya Muhammadiyah nyaris nggak ada yang merokok. Loh kenapa? Kurang tahu itu. Mungkin ya tadi makro. Ya ada yang menganggapnya kencingnya setan, kencingnya iblis. Gimana cara ngeramunnya jadi tembakau ya? Iya. Keluar asap ya. Atau mungkin uangnya lebih baik ditabungkan, dikumpulkan untuk membangun rumah sakit, membangun gedung pendidikan gitu kan? Iya. Kalau niat saya sih gini loh. Rokok itu kan memang harus dibumi hanguskan, harus dibakar habis. Cuman kalau kita bakar kebun tembakaunya orang kita bakar habis, kan di penjara kita. Urusan polisi itu. Makanya saya memilih untuk bakarnya satu persatu. Ya sudah saya bakar. Iya, saya bakar satu-satu. Itu. Saya juga perang melawan tembakau sama, tapi ya pelan-pelan sesuai kemampuan saya gitu loh. Oh, berarti Gus Chandra ini memang anti ya? Saking antinya maka dibakar semua itu. Oh iya. Cuman memang perjuangan butuh kesabaran. Jadi saya bakarnya satu persatu. Nah, saya curiganya teman-teman Muhammadiyah itu belum paham itu, makanya saya mau ngundang sahabat kita ini yang pakar di bidang agama, pejabat penting di Muhammadiyah, sekretaris umum, pengurus pusat Muhammadiyah. Udah dijanjiin? Oh sudah, yang saya mau tanyakan soal rokok.
Terus soal jumlah rakaat tarawehnya itu kok enak gitu loh. Kalau kita NU itu kan tambah witir 23 rakaat totalan itu. 23. Mereka teman-teman bisa 11 itu kalkulatornya gimana gitu loh. Apakah karena deket sama Gusti Allah gitu, punya orang dalam itu gimana gitu. Saya pengen nanya, bukan karena saya tidak sepakat. Justru saya pengen ikutnya yang itu loh. Puasanya belakangan, lebarannya duluan, gitu. Tarawihnya sedikit, puasa boleh sambil. Boleh. Ya, setuju ya? Beliau setuju aku. Dari tanah tua, Kudus. Oh iya. Tanahnya Kanjeng Sunan Kudus. Iya. Sunan Kudus ini tokoh sangat penting dalam dunia pendidikan, dunia patriotisme, dunia penegakan keadilan di zaman Kesultanan Demak. Iya. Jadi kira-kira sahabat kita, guru kita ini nanti juga akan banyak memiliki pengetahuan tentang Kanjeng Sunan Kudus. Beliau ini Profesor Abdul Mukti. Monggo, Prof. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wajahnya teduh banget nih Profesor Mukti ini. Ya, saya ngikuti guyonnya maton tenan. Bukan guyon waton tapi guyon maton. Aja, Prof. Maton. Ini Prof, kami mau banyak bertanya ini Prof. Babe Budi Dalton ini kan Islamnya masih Islam apa kamu? Nanggung. Swasta. Perlu banyak belajar. Banyak sekali minta kompromi, minta dispensasi, minta keringanan Prof. Itu Islam bisa memberikan apa enggak tuh Prof? Lo sampean yang banyak minta keringanan, bukan aku tadi. Prof juga denger tadi. Gimana? Ya ada keringanan yang memang boleh, ada keringanan yang nggak boleh. Wah ini Prof. Gimana Prof? Agama itu kan mudah, karena mudah maka jangan dibikin susah. Nah, cocok nih. Beragama itu bertahap dan harus dengan penuh kesadaran dan dengan gembira, dengan sukacita. Nggak boleh beragama itu dengan ketakutan, dengan ketersiksaan, itu nggak boleh. Harus senang-senang beragama itu. Artinya, Bud, kamu kalau ikut Ramadan itu ikut sahurnya sama buka puasanya dulu boleh, Bud. Ikut. Puasanya kapan-kapan kalau sudah mampu. Boleh gitu, Bro? Saya malah punya teman katanya mau puasa Daud di bulan Ramadan. Sehari puasa, sehari tidak. Memang kemampuannya baru seperti itu, tidak apa-apa. Tapi jangan dimaknai itu sebagai satu bentuk bahwa ajarannya seperti itu. Tapi kemampuannya baru seperti itu. Kemampuannya. Ya, itu yang saya kira penting. Karena beragama itu memang ya harus ikhlas kan, harus ikhlas. Nggak boleh karena ditakut-takuti, nggak boleh karena dipaksa-paksa. Karena itu dulu, ini boleh cerita Muhammadiyah ya, Gus ya? Oh boleh lah, buka formulir pendaftaran juga boleh. Madalan itu ditanya sama orang-orang kejawen di Jogja. Tanya, Kiai, boleh enggak saya sholat pakai bahasa Jawa? Gitu. Oke. Sholat ini kan bahasa Arab kan ya? Tapi kalau harus belajar bahasa Arab dulu kan kesuwen, kelamaan. Jadi dia tanya kepada Kiai Dahlan, Kiai boleh enggak saya sholat pakai bahasa Jawa? Oh ya boleh. Cuma syaratnya sholatnya bahasa Jawa dulu, tapi sambil belajar bahasa Arab. Bahasa Arab pun mungkin nanti dipilih yang pokok-pokok dulu, Gus. Kan di antara bacaan itu ada yang harus dibaca, ada yang sunnah. Misalnya baca surat-surat setelah Al-Fatihah, itu kan tidak baca, tidak apa-apa. Tidak harus. Al-Fatihahnya dulu aja, gitu. Juga aksennya Jawa nggak apa-apa ya? Angge, misalnya an-amta jadi an-ngamta ngalaihim. An-ngamta ngalaihim. Jadi itu karena apa? Yang kita sholat dulu. Gitu. Pernah dulu kan saya baca ya, ada seorang konglomerat terkenal pada zamannya. Selama hidup itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji gitu. Tapi entah bagaimana tiba-tiba dia itu ingin haji. Dulu hajinya belum seperti sekarang ngantri lama berpuluh tahun, enggak. Yang dulu asal punya duit, apalagi beli orang kaya kan haji plus kan. Enggak ada bacaan-bacaan haji yang dia hafal tuh enggak ada. Sehingga begitu dia tawaf, dia nggak tahu baca apa, dia cuma bilang, ya Allah kau tahu yang ku mau. Cuma bilang begitu aja. Ambil mutar. Nggak tahu yang ku mau.
Orang baca doa apa dia nggak ngerti, dia cuma begitu aja gitu. Iya, Nggak apa-apa iya. kan, yang penting tawafnya 7 kali, nggak keliru kan, nggak Iya. anti-clockwise dan nggak melawan arus, yang lain ngiwo deh nengen, nah, tidak begitu kan. Nanti waktunya lari-lari, ya lari-lari musuh keliru kan, yang enggak kan, ya baca Iya. apa enggak kan, ya nggak harus kan. Yang bikin ruwet itu kan kadang kan KPIH itu yang bikin ruwet itu. Iya, iya, iya. Doa macam-macam, padahal nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting kan gerakannya benar, waktunya benar gitu kan, ya itu kan Iya. boleh gitu. Lontar jumroh ya lontar aja, nggak nyampe di lubangnya nggak apa-apa kan, karena pengen nyampe lubang terus diketok malah salah itu. Makanya ada yang boleh, yang penting melontar, nggak sampai sudah sah. Jangan karena kemudian pengen nyampe terus malah pakai ketepel, itu malah itu mencari keutamaan tapi malah salah. Iya, 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 iya. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ini saya baru makrifat ini Kang Budi, bahwa ternyata Muhammadiyah kok NU banget ya pendekatannya ya. Ya menyenangkan. Iya, nggak beda-beda jauh. Orang pendirinya juga tunggal guru kan. Waktu Wah. belajar di Mekah itu kan sama-sama muridnya Syekh Al-Minangkabawi kan. Iya. Nah, terus juga waktu belajar ilmu falak juga sama gurunya Kiai Saleh Dara di Semarang. Iya, Semarang ya, Prof. Iya, Iya, terus iya, iya. Kiai Ahmad Dahlan itu fikihnya juga Syafi'i, Gus. Betul, betul. Iya. Makanya beliau namanya Muhammad Darwis diganti Ahmad Dahlan itu oleh gurunya, diharapkan Iya. setelah pulang itu meneruskan mazhab Syafi'i gitu kan. Iya, Makanya iya, gurunya iya, itu iya. lebih banyak samanya daripada bedanya. Yang menjadikannya tampak beda apa, Prof? Dalam perkembangannya kan memang banyak ijtihad baru di Muhammadiyah, dan kemudian ijtihad barunya itu dalam beberapa hal berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang lain-lainnya sebagian besarnya sama. Yang membedakan contohnya Bud, kalau di NU itu Ya. kan masih banyak sekali mudah kita temukan Kiai Haji. Kiai Haji. Kalau Abdul Mukti ini sekarang terkenalnya profesor, padahal beliau harusnya Kiai Haji kalau di NU ini. Kiai Haji. Kalau Kiai itu harusnya bacanya kitab kuning. Oke. Nah, kalau saya ini bacanya Ya. Yellow Pages. Oh, kitab kuningnya Yellow Pages. Penjelasan beliau baru menit-menit pertama aja Kiai banget gitu. Rasa profesornya lebih sedikit daripada rasa kiainya tadi, Bu. Ya, ya. Gitu. Iya. Bud, kamu mau nanya apa? Monggo Ya. lo. Kalau saya menariknya ini, Prof, yang tadi itu tidak merasa terbebani, harus menyenangkan, tidak merasa ditekan, tapi banyak kelihatannya yang ditampilkan ini oleh beberapa media atau apa, justru yang ditampilkan tuh penekanan-penekanan itu. Ini kan menjadi dampak kepada orang gitu ya. Takutnya kan disamaratakan karena ternyata semuanya menyejukkan sebetulnya kalau langsung dari tokohnya gitu. Ya, kalau menurut saya karena di TV itu kan mungkin permintaan produser kali ya. Sandiwara semua itu berarti Produser ya. mungkin ya. Ya. Saya kadang-kadang kalau di TV juga begitu, nanti Ustaz bacaannya begini gitu. Malah kadang-kadang sudah ditentukan ayatnya ini, Wah. hadisnya ini gitu. Wah, kok Sementara berani-beraninya temanya mereka? ini. Nah, coba kadang-kadang saya rubah, ini nggak cocok ini temanya sama ayatnya sama hadisnya, saya rubah sendiri. Karena begini, Nabi itu kan diberikan tuntunan oleh Allah untuk menyampaikan agama sesuai dengan kemampuan umatnya. Ya, betul. Ada khotibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kamu sampaikan agama itu Nggih. kepada manusia sesuai dengan tingkat kemampuan nalar Nggih. intelektualnya. Nggih. Nah, kalau kita banyak baca hadis, Pak Budi, itu kan Nabi suatu saat kalau ditanya sahabat, formula yang diberikan itu beda-beda. Misalnya ada sahabat yang bertanya, Nabi, saya pengen jadi orang Islam yang baik. Caranya gimana? Oh gampang, yang penting kamu jangan bohong. Padahal sudah ada syariat tentang sholat, sudah ada syariat tentang puasa. Cuma Nabi tahu sahabat yang ini memang tukang bohong. Iya, cukup baginya tidak berbohong aja cukup ya. Cukup, Nabi kemudian, oh kalau itu gampang Nabi, gitu. Akhirnya dia oke, nggak bohong. Tapi lama-lama dia mau nggak sholat, waduh, saya kok nggak sholat. Tapi kalau ketemu Nabi ditanya saya nggak sholat, gimana ya? Masa saya bohong? Padahal Iya, iya. saya kan nggak puasa, padahal kan Islam memerintahkan puasa. Waduh, kalau saya nanti ditanya Nabi, saya kalau sudah jadi nggak bohong, saya nggak bisa bilang puasa. Nah, akhirnya
dia ini menjadi baik karena dia hanya satu saja formula yang diberikan oleh Nabi, apa? Jangan bohong. Nah, gitu. Resep itu ya. Ya, nah tapi kemudian ternyata setelah dia meninggalkan satu akhlak tercela bohong itu, dia kemudian menjadi orang yang berakhlakul karimah dan menjadi orang yang taat beribadah. Jadi harus dari mana memulainya? Ada sahabat yang ditanya, Nabi, apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah menghormati orang tua. Karena tahu sahabat ini sahabat yang lebih mementingkan kepentingan istrinya atau kepentingan yang lain dan tidak menghormati dan tidak mengutamakan orang tua, nggih. Betul, karena itu mulanya dari mana itu harus disesuaikan. Siapa ini? Mutakalimnya ini siapa? Mutakalim kayak info ya Gus. Mutakalim siapa ini? Mukhotobnya ini siapa ini? Harus jelas, jadi jangan disamakan, nanti malah susah ya jadi Islam itu ya apa-apa nggak boleh kan begitu kan. Jadi bertahap. Nah, dari mana dulu, siapa yang dihadapi, menjelaskannya kepada Pak Budi beda dan kepada Gus Chandra. Beda Bu, jauh banget Bu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa mental, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Beragama itu mudah, maka beragama itu harus gembira. Gitu. Tadi saya dengarkan kan misalnya, tadi apa tarwehnya Muhammadiyah 8, NU 20 misalnya kan. Ya, padahal kan nggak begitu juga. Kalau Imam Hanafi itu tarwehnya berapa ya? Nah, padahal tidak Muhammadiyah juga. Ada yang bilang begini, katanya berislam Muhammadiyah itu memang ringan-ringan. Misalnya kalau sholat nggak perlu pakai usolli, kan, tinggal langsung aja dan kemudian langsung setelah wudhu, setelah tohara bahkan nggak harus wudhu juga kan, boleh tayamum. Ini jangan maksa juga. Saya punya kawan kan, dia kan waktu itu sedang di negara Eropa lah gitu. Ini winter minus 30. Nah, karena ada air dia wudhu, karena dia meyakini kalau selama masih ada air harus wudhu. Dia nggak nyadar bahwa ada suhu yang minus 30. Wah, langsung beku. Tuh kan, kemudian ya sudah, kalau minus 30 ya tayamum, kan boleh saja atau hanya diusap dengan air panas, gitu kan. Tuh, jadi nggak apa-apa kan, menyelamatkan kehidupan itu jauh lebih penting. Karena itu di Muhammadiyah misalnya sholat bukan berarti tidak niatnya di dalam hati. Nah kalau teman-teman NU karena ngajinya itu sering, jadi niatnya dihafalin. Bahkan niatnya itu harus beda-beda Gus. Pak Budi, kalau jadi imam harus adaan imaman. Kalau jadi makmum harus adaan makmuman. Kalau sendiri adaan, tidak pakai makmuman, tidak pakai imaman. Itu ngapalkan begitu satu pekerjaan sendiri itu. Belum nanti ngapalkan rakaatnya. Kalau Muhammadiyah sudah bersudi, sudah langsung Allahu Akbar, gampang gitu kan. Bacaan-bacanya sudah lebih pendek. Bacanya lebih pendek. Kalau teman-teman NU, kalau rukuk kan bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Muhammadiyah nggak pakai wa bihamdihi, gampang saja Subhana Rabbiyal Azim. Nah kalau sujud juga begitu, hanya Subhana Rabbiyal A'la, nggak pakai wa bihamdihi. Kalau sholawat itu ditambah Sayyidina. Nah, Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina, jadi ngapalinnya cepat itu. Saya kok mulai tergoda ini.
Bud, kamu ikutnya NU apa Muhammadiyah, Bud? Kayaknya lebih ini ya, lebih simpel. Loh, tarawihnya aja 8 tambah witir 11 total, ya toh? NU 20 tambah witir 23. 23. Ini kok banyak sekali dispensasi ya, itu kenal orang dalam kok. Ya, nanti subuhnya juga pakai kunut. Gitu. Nah iya. Tapi tidak semua yang tidak kunut itu Muhammadiyah loh, Gus. Jadi suatu saat ada itu anak muda sholat subuh di masjid NU. Temui kiainya, kemudian setelah sholat itu dia nggak kunut, dipanggil sama kiainya. Kamu Muhammadiyah ya? Kenapa kiai? Kok kamu tidak kunut? Oh saya tidak Muhammadiyah kiai. Lah kok nggak kunut? Saya nggak hafal itu. Ternyata nggak kunut. Karena dia tapi karena dia. Orang yang begini itu ada begitu. Karena itu jangan kita ini mengkotak-kotakkan orang. Kunut itu NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Atau yang misalnya tarwehnya 8 Muhammadiyah, yang tarwehnya 20 NU, enggak begitu belum juga. Tentu semua ya, Prof, ya. Umat Islam lain yang tarwehnya 8 juga. Dan 8 pun enggak sama juga. Ada 8 pakai pola Real Madrid. Real Madrid itu 4-4-3. Oh, 4-4-3. 4-4-3. Sebelahnya 4-4-3. Ada yang 2-2-2. 3 begitu juga ada. Dan itu boleh semua gitu, boleh semua. Karena apa? Sepanjang orang mengerti dalilnya, sepanjang dia meyakini itu sebagai amalan yang dia memang merasa bahwa itu adalah keyakinan dan dia ada dalilnya, ada yang dia itu ikuti gitu, maka ya kembali kepada pilihan masing-masing. Saya ini curiganya Profesor Abdul Mukti ini sebenarnya NU. Tapi kalau berkarir di NU kan jalurnya itu padat gitu loh. Karirnya susah, jadi ke Muhammadiyah, jadi langsung beliau sekarang sekretaris umum. Jadi saya itu, keluarga saya, bapak saya itu Muhammadiyah, Gus. Oh, Panji Muhammadiyah keras lah, Muhammadiyah keras. Tetapi saya sempat MI Madrasah Ibtidaiyahnya itu namanya Manafil Ulum, itu dulu saya belajar sholatnya kitab Fasolatan. Kitab yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa. Mustafa, Fasolatan. Kalau ngaji di masjid juga tafsirnya Kiai Bisri, tafsir Al-Ibris. Bahkan sholawatannya itu sholawat Anwariyah. Itu sholawat yang dibuat oleh Kiai Arwani. Allahumma sholli ala nuril Islam. Jadi karena saya hidup di dalam kultur masyarakat NU. Jadi saya bisa dan saya berbaur dengan teman-teman sebaya saya di kampung gitu. Bahkan saya pernah menjadi ketua Jamiah Maulidiyah. Saya Muhammadiyah tapi Jamiah Maulidiyah. Jadi saya albar janji mulai dari al jannatu wa naimuha ta'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi sampai yang ke-18 wa kana syadidal haya'i wa tawadhu yahsifuna lahu wa yarfa'u sabahu wa yathiru fi khidmatil bisratin syariah. Itu saya judul-judulnya masih hafal, Gus. NU tulen yang Muhammadiyah lah kira-kira gitu. Bahkan saya menemukan kalau ada Muhammadiyah yang menyoal berjanji itu, saya bilang loh, di berjanji itu yang ada malah Muhammadiyah, NU enggak ada. Saya bilang orang kaget. Terus saya baca yang bacaan ketiga itu. Yang pertama kan Al-Jannatu. Yang kedua waba'du fa'akulu. Yang ketiga walama aroda kan. Nah, walama aroda itu dimulai walama aroda Allah Ta'ala ibroza haqiqatil Muhammadiyah. Baru nanti yang keempat walama tamma. Jadi saya masih hafal itu karena pernah jadi ketua Jamiah Maulidiyah itu. Gimana Bud? Ini tokoh kita luar biasa toh Bud? Wah, luar biasa. Jadi kulturnya dulunya dengan NU gitu loh. Lingkungan NU di Kudus. Tapi sekarang kan aktifnya di Muhammadiyah. Tapi itu kan tidak menjadi sebuah perbedaan. Justru saya yang menarik ini orang-orang itu melihat perbedaan gitu. Bukan persamaannya. Tadi dipaparkan sedikit kok persamaannya malah justru lebih banyak gitu ya. Tapi orang ini aduh itu dasar yang manusia. Jadi masalah Pak Budi. Orang sering melihat dan membesar-besarkan perbedaan. Kadang-kadang istilahnya begini Gus, yang dipakai itu kan sekarang orang hidup di masyarakat majmuk beragam ya. Dia bilang celebrating
diversity gitu. Oh, ya, Merayakan ya. perbedaan. Ya. Ya, oke-oke saja sih gitu kan. Maksudnya celebrate diversity itu ya jangan sampai perbedaan itu memisahkan kita. Tapi jangan sampai dengan celebrating diversity itu kemudian kita itu membesar-besarkan perbedaan. Menonjol-nonjolkan malah ya. Apalagi ada yang bilang jangan sampai kita ini asal beda atas nama keberagaman. Kalau memang sama, ya mari kita bersama-sama. Kalau beda, mari kita saling menghormati gitu. Kalau sudah begitu kan enak. Jadi misalnya begini, katanya di Muhammadiyah nggak boleh sholawatan. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, Bro. Orang sholawatan itu diperintahkan Quran kok. Oh iya kalau Kan itu ayatnya ya. menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya orang Muhammadiyah sholawatan juga, baca sholawat, dan itu sesuatu yang tidak dilarang. Bahkan Quran memerintahkan itu untuk bersolawat kepada Nabi gitu. Ada yang bilang Muhammadiyah itu nggak ada ziarah kubur. Siapa bilang? Nonton, Bro. Ziarah kubur boleh ya nggak boleh, itu kan meminta-minta kepada kuburan. Ya, Bud, itu. Ya. Janganlah minta nomor kamu. Pemahaman-pemahaman ini nih yang disalahartikan. Kalau meminta-minta kan jangankan ke kuburan, ke benda, ke apa juga. Pulang ke Kudus, tadi Gus Chandra kan cerita ya, saya itu kan kalau waktunya longgar, saya masih berusaha untuk ziarah ke makam Sunan Kudus, bahkan ziarah ke makam Kiai Asnawi, pendiri NU. Salah satu pendiri NU itu ada makamnya di komplek makam depan Masjid Menara itu. Nah, saya kalau waktunya longgar, saya ziarah. Dan saya belajar dengan ziarah ke orang-orang yang soleh itu, saya belajar. Orang-orang yang soleh itu, jangankan masih hidup ya, sudah wafat saja masih dihormati orang. Masih memberi manfaat. Masih memberi manfaat gitu. Coba kita ini masih hidup segar bukan masih punya jabatan, di demo orang, dihujat-hujat orang. Nah, itulah hikmahnya orang itu ziarah. Jadi kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang soleh itu. Bagaimana bisa tetap dihormati, bagaimana bisa tadi mendatangkan manfaat gitu kan. Gitu. Nah, kita ini karena mungkin memang tidak termasuk orang-orang soleh ya. Bukan kita lah, saya lah, Gus Chandra, Pak Budi orang soleh. Saya masih hidup, gak ada dihujat-hujat orang, dicaci maki, ya, wujud keadami gitu. Akhirnya tidak menggenapkan, goibnya tidak mengganjilkan. Anda merasa top itu gimana gitu kan. Kita belajar dari orang-orang soleh itu gitu kan, sehingga dengan cara begitu maka kita ini menjadi orang yang tawadhu kan, tawadhu, banyak belajar, memperbaiki diri, muhasabah. Nah, itu pentingnya kita itu ziarah itu sebenarnya di situ. Tahlilan juga boleh berarti, Bro? Ya, cuma memang tahlilannya agak beda. Bedanya di mana, Bro? Jadi kalau sebagian orang Muhammadiyah ilah ruhinya itu sebagian dihilangkan. Jadi Al-Fatihahnya oke, langsung kepada Allah, karena memang ikhtilaf antara Muhammadiyah dengan kawan-kawan NU itu kan pada sisi tawasulnya. Kalau orang Muhammadiyah kan doa itu kan langsung ya. Kalau teman-teman NU kan sebagian ada yang supaya doanya itu makbul, maka tawasul kepada orang-orang yang soleh, kan tawasul kepada aulia, kan tawasul kepada wali, mungkin termasuk tawasul pada Pak Budi orang soleh gitu. Amin. Tawasul kepada Nabi gitu karena merasa dirinya ini orang yang tidak bersih, khawatir doanya tidak dikabulkan, maka tawasul kepada orang-orang yang soleh, yang doanya itu sebagian besarnya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi bedanya di situ aja. Muhammadiyah kenal orang dalam tadi langsung ya aksesnya, Prof ya? Iya, punya jalur langsung gitu. Jalur khusus. Pakai orang dalam, itu punya jalur langsung, kira-kira begitu. Jadi, dan yang lainnya dibacakan semuanya ayat Quran, kan semua baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kan, kemudian Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, kemudian terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang lainnya kan Subhanallah walhamdulillah, itu kan kalimat thayyibah semua. Iya, tidak ada persoalan di situ, Prof ya? Ya, jadi pada yang berbeda pada bagian tawasulnya itu ya, memang ada perbedaan di situ.
Karena itu Nggih, kalau nggih, saya diundang tahlilan saya datang. Ya berkatnya lumayan ya Prof. Tapi kalau tidak diundang ya nggak mengadakan, ngadakannya Iya, pengajian. ada. Tapi pernah ada cerita Gus, waktu saya di Semarang, kan saya dulu di Semarang nih sebelum saya hijrah ke Jakarta. Saya kan juga sering diundang tetangga suruh mimpin tahlil gitu kan. Oh iya. Nah karena saya suruh mimpin tahlil, kemudian bagian-bagian yang saya anggap wasilah itu tidak saya baca. Jadi saya tidak take book pakai buku tahlil. Nah rupanya tuan rumahnya itu menyadari begitu, yang saya baca agak beda. Terus bilang, Pak Muti, kok tadi tahlilnya agak beda ya sama yang biasa saya baca gitu. Iya. Terus saya bilang, ini tahlil versi ringkas Bu, saya bilang begitu. Dan saya bilang, ini tahlil versi ringkas Bu. Tahlil di NU ini kan nggak sama. Iya. Tahlil di daerah Pantura Iya betul. beda dengan tahlil di daerah sekitar Solo, Iya. Jogja, itu tahlilannya beda. Iya. Nanti Pantura yang mulai Kudus, Jepara, Demak terus sampai Tegal, Cirebon itu beda sama yang Banyuwangi sampai ke Jember, itu tahlilannya beda itu. Nggih. Termasuk perjanjiannya juga ada perjanjian versi lengkap, ada perjanjian versi ringkas. Iya. Bud, mumpung ketemu sama Profesor Muti ini, nanyakan apa lah? Saya dapat ini tadi, ada satu bahwa mengajarkan itu kita harus lihat intelektualitas dari si muridnya lah, sebut saja begitu gitu. Rupanya kan tadi itu ada dalilnya. Nah, ini kalau saya lihat kan suka ada gini Prof, di kampung itu ya tiba-tiba ada orang agak aneh, berpakaian aneh segala. Ini kenapa? Kalau kata orang Sunda tekataekan, nggak kesampaian, gitu katanya. Dia lagi berguru tapi tekataekan, tidak kesampaian. Apakah itu gara-gara mungkin gurunya memaksakan gitu pemahaman yang dia terhadap seseorang yang sebetulnya belum saatnya gitu? Nggak kuat maksudnya Prof. Sering terjadi di kasus kita belajar torekoh Prof, belajar tasawuf. Nggak kuat gini terus miring ngasak kayangnya gitu loh Prof. Nah, misalnya begitu Prof. Di situ makanya di dalam kita mempelajari agama, termasuk tadi Gus Chandra kan menyebut torikoh kan. Dalam torikoh itu ada makomat kan. Ada penjenjang-jenjang itu. Yang jenjangnya memang dimulai dari yang paling ringan dulu. Nanti kalau sudah sampai langsung baru ikut torikoh terus langsung ke tingkatan makrifat, wah bisa repot itu nanti kan. Nah itu makanya Pak Budi, masjid-masjid peninggalan wali itu merunya itu 3 mesti. Oh, itu simbol ya. Itu yang paling bawah karena mengikuti piramida. Yang paling bawah itu kan simbol sebagai syariat. Nah, itu orang Islam yang paling banyak itu di situ. Paling banyak di situ. Islamnya orang awam. Nah, kemudian nanti di atasnya itu makrifat, itu Islamnya orang yang khos ya. Sudah khos ini, sudah khusus. Nah, sudah khusus. Nih, Gus Chandra ini masuk khusus ini. Nanti yang paling tinggi itu yang hakikatnya sudah khawasul khawas. Jadi sudah khusus di antara orang yang khusus. Nah, itu orang yang itu dia bisa mengerti apa yang bakal terjadi, dia bisa mengerti orang yang nggak tahu, orang lain nggak tahu, beliau tahu sendiri karena rahasia ya.
antara manusia dengan Tuhan itu sudah tidak ada karena sudah terbuka semuanya, karena dia sudah khawasul khawas. Iya, yang disebut begitu tadi dalam tradisi NU, tradisi Tarekat disebutnya khariqul adah. Ya, orang-orang yang khariqul adah itu Tidak sesuai dengan kebiasaan orang banyak. sudah khawasul khawas itu penampilannya beda, sehingga kita nggak boleh, oh ini kayaknya orang miring ini, padahal ternyata itu khawasul khawas. Gitu. Iya. Oh iya. Makanya ada ungkapan anak milenial itu, don't judge a book from its cover gitu. Iya. Jangan melihat buku dari iya. judul dari Iya, sampulnya iya. saja. Covernya, ya. Kalau saya penyamaran saya masih pura-pura mau honor, Prof, gitu. Padahal saya sebenarnya sudah khawasul khawas. Kelasnya memberi honor ya. Iya. Kalau kiai-kiai ulama zaman dulu begitu kan, Imam Syafi'i itu kalau ngajar nggak pernah terima honor, malah beliau ngasih duit kepada santri-santrinya itu. Iya, Hanafi apalagi. itu Gus. Imam Hanafi itu kan pedagang kaya kan, pedagang terkenal di Baghdad itu. Pedagang terkenal tapi juga jujur sekali beliau itu. Iya. Karena saking jujurnya itu saya baca di dalam riwayat para ulama itu, Imam Hanafi itu kan pernah ketika jual beli itu beliau itu ragu dengan transaksinya itu pengembaliannya benar apa enggak gitu. Kemudian sampai dicari pembelinya itu di mana rumahnya untuk memastikan bahwa transaksinya itu tidak mengandung syubhat dan transaksinya itu tidak mengandung kebohongan. Iya. Coba ulama sampai kayak gitu itu. Ulama hari ini gimana, Prof? Sudah naiknya Evan ya? Jadi ya memang kita kadang-kadang itulah pentingnya kita itu belajar sejarah orang-orang soleh ya. Cuma kayak gitu juga ada orang yang menyalah-nyalahkan, nggak menghormati orang-orang yang alim, yang soleh seperti itu, hanya karena dia merasa yang dia pelajari itu yang paling benar. Itu kenyataan sosial media hari ini ya, Prof ya? Nah, itu yang repot. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Hanafi kan. Nah, karena itu ketika beliau ziarah ke makam Imam Hanafi dan beliau sholat, tidak kunut. Tidak guna menghormati gurunya. Gurunya, ya, Nah, menghormati iya. gurunya. Itu dia tikrom ya, menghormati orang alim. Itu saya kira bagian dari akhlak yang sekarang ini sudah mulai langka. Apalagi di era yang mungkin Pak Budi sering mendengar era the death of expertise ya, matinya kepakaran. Ya. Orang sebenarnya nggak bisa, cuma merasa kementus bahasanya. Iya, kemaki. Kementus itu artinya nggak bisa, tapi merasa paling hebat, menyalah-nyalahkan orang alim gitu. Kita boleh tidak setuju, tapi jangan menyalah-nyalahkan. Beda kan, menyalahkan dengan tidak setuju itu kan beda. Iya. Beda. Karena bisa jadi beliau yang benar, kita salah. Bisa jadi begitu kan, atau bisa jadi kita yang benar, beliau salah. Tapi tidak apa-apa, kan itu ijtihad. Dan jangan dibawa ke wilayah perasaan ya, Prof. Betul, jangan baper orang itu, jangan sudah baper. Gitu. Makanya enak, nanti kalau diajak begini nggak mau ya sudah, memang sudah nggak mau kok dipaksa-paksa. Gitu. Jadi kalau sudah begitu Pak Budi, beragama itu enak, seneng, Ya, enak. sudah. Gitu. Kalau emang nggak mau ya sudah, cara saya begini, cara kamu begitu, ya sudah kita masing-masing. Kalau saya masih ada bau-bau Jawanya dalam beragama, Budi Dalton ada bau-bau Sundanya, gimana, Prof? Ya asal Jawanya Jawa, yang kan tidak semua hal yang Jawa kan nggak baik. Oke. Dan tidak semua yang Sunda juga nggak baik. Bahkan dalam beberapa kasus, itu kan banyak tradisi keislaman itu yang mengalami proses, mohon maaf ini saya pakai istilah ini, mengalami proses inkulturasi. Nah, kalau ini profesor nih. Siap, ya. Inkulturasi itu adalah satu proses di mana ajaran agama itu telah menyatu dengan budaya dan melembaga menjadi seakan-akan itu ajaran agama baru. Oke. Misalnya begini, kalau nggak tahu kalau di Sunda ya Pak Budi ya, misalnya kalau orang Jawa itu kan kalau menjelang Ramadan itu kan nyadran, atau kalau sebagian di kampung saya itu ruahan. Ruahan, nyekar. Nah, itu kan nggak ada tuntunannya. Tapi kan itu baik, silaturahim, kemudian berbagi rezeki, itu kan baik. Maka seakan-akan itu menjadi tradisi. Nah, menjadi tradisi, ada orang yang merasa kalau tidak seperti itu, merasa keberislamannya itu kurang. Gitu. Merasa bahwa Sundaannya itu kurang. Iya, sama itu, Prof. Itu yang menjadikan Islam Nusantara kira-kira, Prof? Ya, kira-kira itu yang kita sebut dengan inkulturasi itu. Bahkan saya tadi tahlil itu kan nggak hanya orang NU. Saya punya teman Katolik, Mas Chandra.
di Solo itu. Saudaranya meninggal, terus dia belum ke Jakarta. Kenapa? Saya tahlilan dulu Mas itu. Bapak kan Katolik, kan saya orang Jawa juga gitu. Oh iya Kalau Jawa tahlilan gitu. Jadi dia Katolik, tapi dapat tahlilan 7 hari atau saudaranya, mungkin di situ tidak tahlilan ya, di situ pemberkatan, doa-doa, tetapi ya sampai 7 hari begitu. Padahal di ajaran Katoliknya kan tidak ada gitu. Itu karena ada proses yang dalam teori sosiologi namanya inkulturasi itu. Ketika nilai-nilai agama itu telah menyatu dengan budaya, akan seakan-akan itu menjadi menjadi agama baru. Makanya kalau orang melaksanakan merasa sepertinya ada yang kurang gitu. Padahal misalnya tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Nggak ada tuntunannya juga. Nanya satu lagi Prof, nanyanya Prof. Ini kebiasaannya Budi nih Prof. Bakar dupa, bakar menyan, bantenan atau sesajian kembang. Itu kalau menurut Muhammadiyah gimana Prof? Kalau niatnya itu supaya dilindungi dari setan, ya mungkin ya ada di situ ada ikhtilaf ya. Tapi kalau niatnya itu misalnya memang tradisinya hanya begini, nggak ada maksud apa-apa, ya menurut saya sih nggak terlalu jadi masalah. Boleh berarti Prof ya? Saya kan setelah pindah ke Jakarta kan saya kontrak rumah. Jadi saya sempat jadi kontraktor. Maksudnya kontrak rumah. Yang punya rumah ini punya hajat. Nah, dia pasang itu di pojok-pojok rumah itu bunga-bunga, kemudian rokok gitu kan. Katanya, "Beh, kenapa Beh dikasih rokok?" gitu kan. Itu dia jawabnya gini, setan itu kan diciptakan Allah dari api. Nah, kalau dikasih rokok, kemudian nanti rokoknya diambil terus diisep, maka setan itu jadi takut karena diisep oleh manusia. Gitu. Nah, kalau sudah begitu kan sudah nggak ada unsur-unsur yang sifatnya itu harus begitu kan enggak gitu. Itu budayanya aja gitu. Budayanya saja itu tidak apa-apa Bud. Yang penting kan niatnya itu. Kalau niatnya supaya nanti setannya nggak ganggu, nah itu mungkin memang kalau menurut orang Muhammadiyah ya supaya nggak ganggu minta tolongnya kepada Allah dong, bukan pakai kemenyan gitu kan. Supaya nggak ganggu ya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, minta dilindungi kan begitu. Makanya kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah kalau dulu orang begitu itu karena mungkin ngajinya belum ya mungkin begitu. Kalau ngajinya sudah ya mungkin nanti diganti, bisa diganti. Kayak dulu itu Pak Budi, waktu kalau ada yang melahirkan, nah itu kan ari-arinya kan dikubur kan, terus dikasih lampu, dulu masih dikasih lampu, nah nanti ditutupi pakai keranjang gitu kan, gitu. Dikasih lampu itu dulu orang kampung saya dulu waktu saya masih kecil itu, kalau nanti lampunya itu apinya goyang-goyang itu berarti akan ada dewa yang mengganggu sang bayi ini. Waduh. Iya. Sekarang ketika sudah nggak ada lampu begitu, pakainya listrik kan nggak berlaku lagi itu kan. Tapi orang tetap mengubur hari-hari itu sebagai penghormatan saja, bukan untuk supaya macam-macam, supaya penghormatan. Kalau orang sekarang kan nggak dikubur, tapi dijadikan malah sekarang namanya ini saya baru tahu malah sekarang ada namanya Bang Plasenta. Ban plasenta atau hari-hari itu. Iya, betul. Itu. Jadi nggak dikubur tapi dijadikan blang plasenta. Nanti kalau Pak Budi pengen terlihat lebih muda 50 tahun dari sekarang, wah itu bisa ke ban plasenta nanti pakai stem cell. Gitu. Gitu. Itu tergantung niatnya. Karena itu bagian dari pilihan ya, bagian dari pilihan. Sehingga saya pun walaupun Muhammadiyah misalnya kalau anak saya lahir ya plasentanya saya kubur, umumnya orang pakai lampu ya pakai lampu, tapi nggak ada keyakinan mengikuti tradisi saja ya Prof ya. Ya nggak ada keyakinan supaya dewanya itu nggak berani mendekat apa nggak ada gitu. Itu bagian dari menghormati tradisi aja supaya kita ini tidak selalu berseberangan dengan masyarakat gitu kan. Muhammadiyah menghormati tradisi itu NU sekali Bud. Iya. Ini yang nggak banyak orang tahu kan, nggak banyak Muhammadiyah yang gitu. Iya. Ayo Bud, kamu mau ketemu nggak nanya apa-apa kamu nih? Enggak, saya sih ini lagi belajar justru dengerin gitu. Kayak tadi juga betul.
apa ari-ari digali apa dikasih lampu itu Prof. Tapi ini ibu saya gitu ya. Kenapa saya bilang nanti kalau ada kucing mau ngegali itu ketahuan kalau terang. Cuman itu jawabannya. Jadi takut itu kan karena dia nggak terlalu dalam, bau amis katanya. Itu aja sebetulnya. Jadi ditemukan alasan logisnya ya. Betul. Kalau betul. dulu di kampung saya ada gini juga, Gus Chandra, ada gini juga. Kalau ari-ari manusia dikubur, kalau ari-arinya binatang digantung gitu. Iya. Ada kerbau baru punya anak gitu kan. Nah, itu digantung kata gitu. Makanya kalau manusia jangan hari-harinya jangan digantung, kalau enggak nanti nggak ada beda sama kerbau. Pertanyaan belum dijawab ini. Merokok itu hukumnya apa? Orang merokok nggak salah apa-apa kok dihukum gitu loh, Bro. Ya memang kalau di Muhammadiyah ya arus utamanya itu berpendapat bahwa merokok itu haram. Ini arus utama, Bud. Ada arus samping-samping juga ada. Walaupun ada arus kecil gitu. Arus kecil, arus minoritas yang dia memang masih berpendapat merokok itu makruh. Tapi arus besarnya memang haram karena pendapat bahwa janganlah kita menjerumuskan diri kita ini ke dalam kehancuran. Kalau Pak Budi, Gus Chandra ke Saudi gitu kan, itu iklan dilarang merokok, iklannya itu gambar rokok disilang, terus ditulis ayat wala tulqu bi aidikum ilat tahluka gitu. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran gitu. Nah, walaupun itu berlaku untuk banyak perbuatan ya, nggak hanya untuk merokok. Jadi kalau Saudi itu apa bahasa Arabnya dilarang merokok bukan mamnu tadhin tapi wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Nah, kalau di sini kan no smoking kan. No smoking itu kalau kata teman-teman saya di Banser itu, NO smoking itu yang merokok itu yang NO gitu. Ini teman-teman saya di Banser itu. Ya kita sebagai orang kecil ikut arus kecil aja, Bud, di Muhammadiyah, boleh. Haram. Ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang merokok. Seperti Pak Malik Fajar itu sempat bilang ke saya, Mukti, saya itu semua sudah nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Yang tinggal bisa saya nikmati tinggal merokok saja. Malah sekarang di Muhammadiyah, arus kecil di Muhammadiyah ini yang merokok ini sekarang mulai menyebar foto Pak R. Fahrudin. Beliau ketua PP Muhammadiyah tahun 68 sampai tahun 90. Ada foto Pak R itu bicara-bicara dengan tokoh itu sambil menggamit rokok. Nah ini itu kan senjata ya, ini. Tuh, Pak R aja ngerokok itu. Nah, terus satu saat ada yang protes pada Pak R. Pak R ini kan ketua PP Muhammadiyah yang memang orangnya jenaka ya, terbuka ya, banyak bergaul dengan semua kalangan itu. Diprotes sama salah satu tokoh Muhammadiyah lah, yang menggunakan rokok itu haram. Nah, Pak R menjawab, saya ngerokoknya cuma satu-satu kok. Gitu. Jadi beliau tuh jawabnya gitu aja, saya ngerokoknya cuma satu-satu, katanya. Itu supaya ya jangan kenceng-kenceng amat lah gitu. Jadi ya kalau sudah begitu kan enak kita ini kan.
Bapak Iya. saya tuh merokok juga, tapi anaknya nggak ada ngerokok. Enggak ada yang ngerokok, pulang putih enggak merokok. Saya nggak, adik saya yang wartawan juga nggak ngerokok, jadi Oh, oke. bapak saja sudah ngerokok. Satu Iya. saat kan ketika sudah agak sakit-sakitan gitu kan, dan memang dokter mengindikasi ada flek gitu, saya bilang, Pak, ampun ngerokok, jangan merokok gitu. Nanti tuh batuk-batuk. Gitu. Bapak saya ini karena punya ilmu mantik ala pondok kan, bapaknya enteng aja. Om kambing nggak ngerokok juga batuk. Gitu. Ini kalau sudah keluar ilmu mantik santrinya sudah kalah gitu. Ini. Berarti kalau di Muhammadiyah ngerokok itu harus besarnya haram, apalagi di bulan puasa ngerokok, Bud. Wah, tambah baik haram itu. Nah, kalau saya justru dengar Prof barusan ada sedikit pencerahan ke saya, Gus. Iya. Jadi semenjak ini saya sudah dengar saya akan stop berhenti merokok, Gus. Oh, keren. Jadi kalau misalnya lagi pakai motor, saya stop dulu, berhenti, baru merokok. Nah, kalau sambil pakai motor nggak sopan juga. Harus berhenti. Loh, ini kedengeran adzan kalau di tempat saya ini, Gus. Sudah ya? Belum, bentar lagi. Prof Mukti di mana tinggalnya? Saya di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang belum ya? Bentar lagi. Bandung sudah mungkin. Alhamdulillah. Kalau Ya, belum lanjut sudah aja. mau minum dulu nggak apa-apa. Iya, Pak Prof. Budi ya, takjil ya. Iya. Terima kasih, Prof. Ayo, Dahulu Gus, kan silakan. berbuka ya, bukan membatalkan puasa ya. Ya, mendahulukan berbuka. Ya. Istilah membatalkan puasa itu gimana sih, Prof? Sebenarnya itu. Suka ada yang bilang, Ayo dibatalkan dulu. asal puasanya. Loh, lah iya. Oh, Jadi kita bukan jangan membatalkan dibatalkan. puasa, saya mau takjil dulu. Mau takjil. Oh, Jadi iya, iya, kita dianjurkan untuk kalau berbuka itu bersegera. Kalau sahur itu di akhir. Ya, kan. Nggih. Jangan sahur jam 9 malam. Minum, Bud, biar kelihatan kamu puasa. Loh, puasa, Gus. Prof, takjil dulu. Wes. Nah, ini godaannya orang beriman ini, Prof. Oh, enak kamu minum, Bud. Aduh, alhamdulillah. Jangan nyumet rokok dulu, nanti aku pengen loh. Nanti dulu mau nyumet rokoknya. Buka itu dengan yang manis-manis, Gus. Ya. Dari sisi kesehatan, dari apa juga. Woi, Wes. harus yang manis. Tahun ini awal lo satu Ramadannya bareng ya, Prof? Iya, betul. Alhamdulillah. Nanti berarti satu Syawalnya insya Allah bareng ya, Prof? Awalnya kelihatannya berbeda. Wah, enak ini. Jadi karena menurut perhitungan hisab, posisi hilal itu 1,7 derajat. Nggih. Sementara kan penetapan menurut Imkanur Ru'yah ya, kemungkinan itu bisa dilihat itu kan di 3 derajat. Nggih. Elongasinya 6,4. Jadi kemungkinan Muhammadiyah mendahului, Gus. Izin, Gus ya. Wah, Dahului, siap. Gus. Saya jadinya seneng yang gitu, yang Ramadannya belakangan, lebarannya duluan itu saya cocok itu. Ya kemarin Ramadannya bareng. Iya. Karena itu dulu saya jadi ingat ceritanya Kiai Hasyim Muzadi. Pak Hasyim itu kan pernah beberapa kali saya undang pengajian di Muhammadiyah. Yo, ini kalau ngaji di Muhammadiyah itu jamaahnya bludak. Nah, beliau membuat joke, salah satu joke-nya itu begini. Satu saat kan Idul Fitrinya Muhammadiyah dengan NU itu kan sama. Nah, terus diprotes sama jamaah NU dari Madura. Protesnya PBNU ini pekerjaannya apa? Kok Idul Fitrinya bareng sama Muhammadiyah? Gitu. Saya ikut-ikutan. Jadi saya kan Melu ya. kalau bareng itu dianggap PBNU nggak kerja. Oh, adan ini loh. Iya, kalau itu sudah azan ini. Ya. Monggo, Prof. Oke. Masya Allah. Saya takjil dulu ya. Takjil dulu. Ya, tolong deh. Wah, apa itu, Bud? Candil ya. Serius kayak puasa betulan kamu, luar biasa. Wah. Alhamdulillah. Itu lem ya itu, banyak lemnya itu. Air putih yang penting, Gus. Prof Mukti biasanya kalau buka puasa ngunjuknya apa, daharnya apa? Saya ya pertama minum air putih ya. Ya kadang-kadang cola. Kalau cola itu sekarang jarang karena gula saya agak tinggi, jadi nggih. kolanya dikurangi. Padahal itu khasnya kan itu ya. Iya. Tapi kalau habis itu ya teh lah, teh hangat gitu. Sangat.
Nah, kemudian yang saya kira menu wajib yang harus ada itu gorengan. Gorengan harus ada. Paling enak saya itu nyumet ini udut tembakau. Belum terlambat loh Prof kalau mau mulai merokok, Prof. Nah, itu sayangnya itu saya nggak bisa udut itu. Saya belum bisa menikmati itu. Jadi kembali ke cerita bapak saya itu, begitu beliau nggak ngerokok itu kasihan betul kan saya karena alasan kesehatan cuma nyium rokok aja. Oh iya, digini-gini ya. Iya. Loh sementara Prof Mukti ini kampung halamannya di Kudus. Kudus juga ada Jarum Kudus loh, Bud. Memproduksi tembakau terbanyak gitu Produksi terbanyak. Gimana Prof? Tembakau nggak ada di Kudus. Pabriknya. Oh enggak. Itu dulu sebelum ada aturan mengenai kadar tar ya dalam rokok, kemudian berbagai regulasi yang jelimet itu, dulu rokok itu industri rumah tangga, kan? Jadi banyak yang rokok kletek yang linting itu, industri itu. Itu sebelum ada regulasi yang macam-macam ya, terutama sebelum ada BPPJ ya, kan rokok tradisional itu kan diantara bahan baku yang sangat punya makna dalam membedakan rasa itu kan itu kan. Nah, dulu kan ada monopoli tengah. Akhirnya banyak pabrik rokok yang home industry itu yang tutup. Tapi yang bikin memang akhirnya itu ya tinggal beberapa gelintir itu karena peraturan mengenai itu regulasi tentang filter macam-macam gitu yang akhirnya sekarang ya mungkin hanya tinggal 3 atau 4 begitu dari mungkin dulu ratusan pabrik rokok itu. Kalau rokok itu bisa membuat masyarakat bekerja berpenghasilan, kemudian kemakmuran bertambah, itu berjalan ke arah kehancurannya gimana itu, Bro? Memang kan ada plusnya ada minusnya. Iya, cukainya juga gede sendiri cukainya tuh, Bud. Rokok, Bud. Ya. Anggaran pemerintah untuk biaya pengobatan para perokok juga tinggi juga. Karena itu kalau boleh pakai dalil ya, pakai dalil itu ya ada kaidah fikih itu kan bahwa menciptakan lapangan kerja itu ya, tapi juga menciptakan kerusakan juga ya. Jadi yang tidak merokok itu pakai kaidah. Ini kaidah fikih ya, kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih. NU banget itu kalau saya dengar dari NU banget itu. Kadang-kadang ada yang menyebut tidak muqaddamun tapi aula gitu. Darul mafasid aula. Gitu. Ada yang pakai begitu. Nah, karena alasan itu maka ya madorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Menurut yang punya pendapat merokok itu haram. Dengan ini kan khomer. Nah, sebagian kan ada masyarakat yang mabuk itu. Alasannya apa? Mabuk ini kan supaya sehat. Mabuk kan badan enteng gitu kan. Apalagi pas mabuk. Ya, kan dulu kan begitu kan. Nah, kembali kepada tadi Kang Budi, tahapan pengharamannya itu kan tidak langsung hurimat itu, tetapi kan memang ada ya wa itsmuhuma akbaru min nafihima. Jadi khomer itu ada manfaatnya, tetapi madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang antara manfaat dengan madorotnya itu lebih banyak madorotnya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Madorot ini bukan madorot individual saja, tapi madorot kolektif. Gitu. Madorot kolektif. Sehingga, mohon maaf misalnya, ini tidak banyak diungkap ya, tapi saya diam-diam memperhatikan tetangga-tetangga saya yang bekerja di pabrik rokok itu banyak yang memang misalnya tentu hidup dan mati itu Allah yang mengatur ya, Allah yang mengatur. Tapi banyak yang meninggal itu karena gangguan paru-paru. Mereka yang bekerja di pabrik rokok, terutama kan dulu ada shift malam, ada shift malam sudah kerja malam, kemudian tidak merokok tapi kan menghirup terus kan. Seperti orang yang bekerja di ini ya tempat pembuangan akhir sampah itu kan menghirup tuh. Ya betul Gus ya. Nah dulu kan juga keselamatan kerja juga belum seperti sekarang kan. Belum ketat keselamatan kerjanya itu maka banyak kasus. Sekarang mungkin kasusnya agak berkurang karena keselamatan kerjanya mulai ditingkatkan dan pengawasannya juga ketat. Kalau kita bicara fikih ini beliau memang ahli fikih, Bud. Wah. Iya jelas. Luar biasa. Tapi tadi itu Gus, saya pernah baca penelitian ini. Gimana, di Amerika itu di rumah sakit itu 97% pasiennya
itu malah bukan perokok. Karena yang merokok biasanya jarang ke rumah sakit, langsung mati aja gitu. Ngirit. Itu cerita lain. Saya sempat naik pesawat dari New Mexico ke Tokyo Narita. Kemudian saya penumpang, saya lihat di sakunya itu dia ngerokok jarum, Gus. Nah, ya. Itu saya bilang ke orang Amerika itu, oh, you smoke jarum gitu, Anda ngerokok jarum. Oh yeah, this is my favorite, ini favorit saya. Terus saya bilang, do you know that the production of this cigarette actually from my hometown? Oh iya. Produksinya dari kampung saya gitu. Dia, you can bring me more. Katanya, kamu bisa bawakan untuk saya banyak lagi gitu. Iya. Cuma ketawa aja karena lagi di launch gitu kan, mau take off dari New Mexico ke Tokyo Narita itu. Jadi rupanya rokok Indonesia itu juga sudah sampai ke mancanegara. Iya, betul, Prof. Sampai kemana-mana. Dan perokok itu nggak takut mati, Prof. Kalau mati tinggal ambil korek, dinyalakan lagi. Iya benar. Ini. Oke. Satu pertanyaan lagi, Prof. Pendekatan panjenengan terutama dalam hal ini kan sangat lembut. Sesuaikan kemampuan, sesuaikan kondisi masyarakat. Jangan dilawan secara frontal. Ini kan khasnya Kanjeng Sunan Kudus nih, Prof. Ya, saya selain belajar dari Sunan Kudus juga memang itu juga tuntunan agama ya. Kan agama mengajari itu kan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, ringan. Kan. Kemudian bahkan dalam hadis sebutkan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, guluhun fil ibadah itu nggak boleh. Karena kalau orang berlebih-lebihan dia bisa menjadi susah, atau dalam bahasa hadisnya itu dikalahkan, gulibat, dikalahkan oleh agamanya. Karena itu maka setiap pengamalan agama itu selalu ada rukhsahnya, disediakan, tetapi jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari namanya rusuh, bukan rukhsah. Iya. Karena itu kalau kita sedang bepergian, kan boleh tidak berpuasa. Itu namanya rukhsah nasa'i ya. Boleh tidak berpuasa karena nanti kita melaksanakannya di hari yang lain. Kalau sakit juga begitu, rukhsah tapi rukhsah nasa'i, nanti ditunda pelaksanaannya. Nah, orang yang bepergian dan tidak puasa itu bukan berarti dia maksiat. Tetapi dia sedang melaksanakan syariat yang lain. Yaitu syariat tidak berpuasa karena boleh. Ada aturannya. Karena pernah ada cerita begini, tapi ini konteksnya tidak puasa nih Gus, konteksnya sholat jamak qashar. Kan kita boleh kan kalau sedang bepergian, apalagi memang waktunya mepet, itu kan boleh jamak qashar kan. Kan ayatnya juga jelas kan, wa itu berarti falaisa alaikum junahun antasuru minas sholat. Saya agak baca ayat supaya ada sedikit kiainya lah gitu, ayat itu. Kalau kamu tuh bepergian, maka tidak ada salahnya bagi kamu menjamak qashar sholat. Terus ada driver, salah seorang pimpinan Muhammadiyah di Jawa Timur. Nah, driver ini mungkin nggak tahu ada ayat ini, dan nggak tahu juga kalau di Muhammadiyah kan juga memang kalau sudah bepergian itu afdolnya itu jamak qashar gitu. Malah kalau menurut Imam Hanafi kan kalau orang harus jamak qashar dia nggak jamak qashar itu kan dianggap sombong, dianggap Wong ada keringanannya kok nggak diambil. Kalau ada keringanan kok nyari yang berat gitu kan. Nah, berkali-kali bepergian itu zuhur asar itu nggak pernah ketemu beliau itu sholat. Karena selalu di jamak qashar, nanti sholatnya ketika tiba di kantor, jadi jamak takhir. Dia komentar ke orang lain, Profesor X yang pimpinan Muhammadiyah itu nggak pernah sholat ya, gitu. Nggak kelihatan sholat. Padahal beliau ini sholatnya jamak qashar karena supaya sampai di tempat rapat itu tepat waktu. Gitu. Jadi bagi orang Muhammadiyah tepat waktu itu penting. Walaupun tepat waktu dia harus jamak qashar. Dulu Gus Dur pernah bercanda kan. Ketika orang NU itu rapatnya tepat waktu, Gus Dur nyindir, kamu kok rapatnya tepat waktu kayak Muhammadiyah. Tapi ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara Muhammadiyah sama NU ya, Bro. Jadi kalau kita tuh memahami agama itu secara luas, secara mendalam, ya memang ada bedanya. Ya. Tetapi jangan sampai sekali lagi perbedaan itu kita besar-besarkan, kemudian jangan sampai perbedaan itu memecah belah, dan jangan sampai kita ini asal beda gitu, jangan sampai asal beda gitu. Sehingga dengan demikian ya insya Allah lah
beragama itu menjadi menyenangkan gitu kan. Iya, Bro. Matur waktunya, Bro. Selamat berbuka Terima kasih puasa. banyak, Bro. Selamat sholat maghrib, taraweh, 8 rakaat. Kami ikut yang ringan-ringan. Gitu ya. Iya, terima kasih banyak, Prof. Banyak pencerahan hari ini. Ya, Ji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih. Atur nuhun, yang hadir. Ya, terima kasih.